Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlight. Ratusan pramugari Air Canada melakukan aksi mogok kerja di bandara secara besar-besaran di Bandara Kanada pada pekan lalu. Aksi ini menyebabkan pembatalan ratusan penerbangan dan mengganggu perjalanan lebih dari 100.000 penumpang. Ratusan pramugari Air Canada melakukan aksi mogok kerja di bandara-bandar besar Kanada pada pekan lalu. Aksi mogok dimulai tepat sebelum pukul 01.00 dini hari waktu setempat, memaksa Air Canada menangguhkan sebagian besar dari 700 penerbangan hariannya. Lebih dari 100.000 penumpang terdampak harus mencari alternatif perjalanan atau terjebak di bandara tanpa kepastian. Hingga Sabtu pagi belum ada jadwal perundingan baru antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Serikat Pekerja Publik Kanada yang mewakili lebih dari 10.000 pramugari mengonfirmasi penghentian layanan ini sebagai aksi mogok pertama sejak 1985. Di Bandara Internasional Toronto Pearson, ratusan awak kabin terlihat berbaris sambil membawa bendera dan spanduk protes. Aksi serupa juga berlangsung di bandara utama lain seperti Montreal, Calgary, dan Vancouver. Sementara itu, Air Canada menyatakan penangguhan penerbangan mencakup juga layanan maskapai berbiaya rendah Air Canada Cruise yang berdampak pada 130.000 pelanggan per hari. Namun penerbangan dari afiliasi regional seperti Air Canada Jazz dan PAL Airlines tetap beroperasi normal. Maskapai menyarankan penumpang terdampak untuk tidak datang ke bandara kecuali memiliki tiket terkonfirmasi dengan maskapai lain. Berbagai sumber, IDX Channel. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana Google umumkan akan menggelontorkan investasi senilai sekitar 145 triliun rupiah di Oklahoma, Amerika Serikat. Di mana langkah ini ditujukan guna memperluas pusat data, memperkuat infrastruktur cloud dan kecerdasan buatan, serta membuka peluang ekonomi dan tenaga kerja baru bagi wilayah tersebut. Google mengumumkan rencana investasi tambahan sebesar 9 miliar US dollar atau sekitar 145 triliun rupiah dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat infrastruktur cloud dan kecerdasan buatan atau AI di negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat. Dana ini akan dialokasikan untuk pembangunan kampus pusat data baru di Stillwater serta perluasan fasilitas yang sudah beroperasi di Pryor. Selain pengembangan infrastruktur, Google juga menyiapkan program pendidikan dan pelatihan guna memperluas keterampilan tenaga kerja lokal. Sebagai bagian dari komitmen 1 miliar dolar Amerika untuk pendidikan dan daya saing nasional, Google meluncurkan inisiatif AI for Education's Accelerator, di mana Google memberikan akses gratis bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengikuti kursus AI serta memperoleh sertifikasi karir. Investasi ini juga mencakup kerjasama dengan Electrical Training Alliance untuk memperbesar pipeline tenaga listrik di Oklahoma hingga 135% guna mendukung peningkatan infrastruktur energi pendukung operasional data center. Langkah ini bertujuan memastikan pembangunan pusat data berjalan seiring dengan kebutuhan energi berkelanjutan serta menciptakan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal. Berbagai sumber IDX Channel. Sejumlah konsumen di Amerika Serikat melayangkan gugatan hukum terhadap Honda karena masalah mesin yang dinilai berbahaya. Produsen mobil asal Jepang tersebut dituduh gagal memenuhi kewajiban perbaikan meski kendaraan bermasalah masih dalam masa garansi. Honda tengah menghadapi gugatan hukum secara massal di Amerika Serikat terkait dugaan cacat mesin pada sejumlah model kendaraannya. Gugatan class action ini diajukan oleh konsumen yang merasa dirugikan karena mobil mereka mengalami masalah serius pada mesin turbo. Model yang masuk dalam daftar tuntutan antara lain Honda Civic, CR-V, Accord, serta Acura pada tahun produksi tertentu. Konsumen mengaku mobil mengalami gangguan serius yang berdampak pada performa kendaraan. Beberapa di antaranya melaporkan bahwa mobil mengeluarkan asap putih hingga mesin mati mendadak saat digunakan. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan dan menimbulkan kerugian besar bagi pemilik kendaraan. Penggugat juga menilai Honda tidak memberikan solusi perbaikan yang memadai, meskipun sebagian kendaraan masih tercakup garansi. Hal ini menambah kekecewaan konsumen yang merasa hak mereka diabaikan oleh produsen asal Jepang tersebut. Jika gugatan dikabulkan,
Honda berpotensi menghadapi kerugian finansial besar serta tekanan reputasi dari pasar otomotif global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, produsen mobil asal Jerman Volkswagen memperluas kemitraan teknologi mereka dengan produsen mobil asal China XPeng. Dan kali ini tak hanya di mobil listrik, tetapi juga merambah kendaraan bensin dan hybrid. Ya, di mana langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat posisi keduanya di tengah persaingan otomotif global. Volkswagen dan XPeng resmi memperluas kerjasama teknologi mereka dengan langkah strategis di sektor kendaraan berbasis bensin dan hybrid. Kolaborasi ini menandai fase baru setelah sebelumnya kedua perusahaan fokus pada pengembangan mobil listrik di pasar Tiongkok, di mana Volkswagen dan XPeng menyatakan akan memperluas penggunaan China Electronic Architecture atau CEA ke kendaraan berbahan bakar bensin dan hybrid yang diproduksi di China mulai 2027. Dalam kesepakatan terbaru, Volkswagen dan XPeng berencana memanfaatkan keahlian masing-masing untuk menciptakan platform baru yang lebih efisien dan adaptif. Volkswagen membawa pengalaman panjang di industri otomotif global, sementara XPeng menawarkan inovasi teknologi mutakhir dari Tiongkok. Kedua perusahaan menilai langkah ini penting untuk menjawab kebutuhan pasar yang masih besar terhadap kendaraan konvensional dan hybrid di tengah transisi menuju elektrifikasi penuh. Dengan strategi ini, Volkswagen dan XPeng berharap dapat memperluas jangkauan produk sekaligus memperkuat posisi mereka di pasar otomotif dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Masih di Prime Market Highlight, pemirsa, Apple TV merilis serial animasi musikal Peanuts dengan judul Snoopy Presents a Summer Musical. Ya, di mana serial animasi musikal ini merupakan yang pertama kali dirilis setelah 37 tahun, di mana terakhir kali dirilis pada tahun 1988. Apple TV Plus meluncurkan Snoopy Presents a Summer Musical, musikal Peanuts perdana sejak 1988 yang menghadirkan Snoopy, Charlie Brown, Woodstock, dan teman-temannya dalam sebuah kisah penuh musik dan petualangan. Serial ini menceritakan kisah Charlie Brown dan Sally di kamp musim panas yang terancam tutup. Untuk menyelamatkan camp, mereka dan teman-temannya menggelar pertunjukan musik lengkap dengan lagu-lagu orisinal seperti When We Were Light, Look Up, Charlie Brown, dan Best Time Ever. Serial berdurasi sekitar 40 menit ini dibesut oleh tim kreatif yang dipimpin Craig dan Brian Scholes serta sutradara Eric Wise. Produksi menggunakan animasi 2D bergaya nostalgia ala Scholes dengan enhanced 2D untuk sentuhan modern sekaligus menghormati warisan visual klasik Peanuts. Peluncuran karya ini juga bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-75 Peanuts, menandai momen istimewa bagi penggemar lama dan generasi baru. Apple TV Plus menegaskan posisinya sebagai rumah eksklusif untuk semua konten Peanuts melalui kerjasama dengan Wildbrain dan Peanuts Worldwide. Berbagai sumber IDX Channel.